Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Athletic Bilbao ke final Super Spanyol setelah mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 1-2. Sementara Liverpool gagal mengalahkan Arsenal yang tampil dengan 10 pemainnya. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Cristiano Ronaldo tetap mendukung Ralf Rangnick yang belum membuktikan kualitasnya. Nah, masih di MU kabarnya ruang ganti mereka memanas karena serangkaian hasil buruk. Ralf Rangnick belum menunjukkan tajinya sejak ditunjuk sebagai pelatih Manchester United. Hal ini pun membuat sejumlah legenda setan merah ikut berkomentar. Salah satunya adalah sang mantan striker Dimitar Berbatov. Berbatov bilang kalau dirinya nggak yakin dengan Rangnick. Alasannya karena Rangnick belum pernah mendukangi klub besar. Padahal sebelumnya kedatangan Rangnick sempat mencuri perhatian sejumlah pelatih top Premier League. Gak sedikit dari mereka yang memuji kualitas dari pelatih asal Jerman tersebut. Pelatih Manchester United Ralf Rangnick belum memperlihatkan kualitasnya sebagai pelatih beken. Dalam 2 pertandingan Rangnick gagal meraih kemenangan untuk skuad setan merah. Padahal Rangnick sudah dibekali dengan skuad yang cukup bagus. Hal ini tentu membuat sejumlah pihak merasa kecewa, akan tetapi Ronaldo menanggapinya dengan berbeda. Mantan bintang Real Madrid ini justru masih percaya dan tetap mendukung penuh sang pelatih. Akhir-akhir ini banyak media yang memberitakan kalau ruang ganti Manchester United memanas. Hal ini menarik perhatian dari jurnalis sepak bola kenamaan Fabrizio Romano. Jurnalis asal Italia ini membeberkan penyebab panasnya ruang ganti setan merah. Fabrizio bilang hal ini disebabkan oleh serangkaian hasil buruk yang sudah diraih. Selain itu Fabrizio juga bilang kalau Ronaldo nggak cocok dengan skema Rangnick. Sebelumnya Ronaldo juga sempat menghilang dari skuad pada laga FA Cup kontra Aston Villa. Manchester City mencatatkan pendapatan fantastis setelah tampil apik di ajang Liga Champions. Sementara di klub Inggris lainnya ada Jurgen Klopp yang yakin kalau Mohamed Salah akan bertahan di Liverpool. Manchester City diklaim meraih pendapatan lebih tinggi dibanding rival sekotanya Manchester United. Dalam laporannya, skuad The Citizen berhasil meraup sekitar 537 juta pound sterling. Angka tersebut naik 17% dari pendapatan mereka dalam 12 bulan sebelumnya. Angka ini tentu mengungguli Manchester United yang memperoleh 464 juta pound sterling. Kabarnya pendapatan tinggi Manchester City ini disebabkan oleh penampilan apik di pentas Liga Champions. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp memberi komentar terkait masa depan Mohamed Salah. Klopp yakin kalau bomber Mesir ini akan menandatangani kontrak barunya di Anfield. Klopp sendiri merasa nggak khawatir terkait rumor kepindahan Salah. Pasalnya Klopp sempat bilang kalau bomber asal Mesirnya tersebut sudah menyatakan ingin bertahan. Salah sendiri dirumorkan akan cabut dari skuad The Reds. Alasannya karena mantan bomber AS Roma ini meminta kenaikan gaji yang lumayan besar. Bek tengah Manchester United Eric Bailly dikabarkan selangkah lagi akan bergabung dengan AC Milan. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis sepak bola asal Italia bernama Gianluca Di Marzio. Di Marzio mengklaim kalau Manchester United sudah memberi lampu hijau untuk melepas Bailly ke San Siro. Kabarnya Rossoneri ingin meminjam Bailly dengan opsi pembelian. Sebaliknya Sky Sport mengabarkan kalau Manchester United enggan untuk melepas Bailly. Alasannya karena skuad Ralf Rangnick kekurangan pemain di sektor bek tengah. Bek tengah Arsenal Pablo Mari dikabarkan selangkah lagi akan bergabung dengan klub Serie A Udinese. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis sepak bola Fabrizio Romano. Fabrizio mengatakan kalau Udinese ingin memboyong Pablo Mari dengan status pinjaman. Seperti diketahui, Pablo Mari jarang mendapatkan menit bermain di skuad The Gunners. Di musim ini, Pablo Mari baru dimainkan sebanyak 3 pertandingan saja. Next, pelatih Arsenal Mikel Arteta yakin kalau timnya masih punya daya tarik untuk pemain-pemain top. Kita jauh ke Spanyol, guys. Ada Barcelona yang tertarik mendatangkan bek Ajax yakni Lisandro Martinez.
Dalam 2 musim terakhir, Arsenal selalu gagal untuk finish di posisi 4 besar. Hal ini berdampak pada minat pemain untuk bergabung dengan skuad The Gunner. Walaupun begitu, pelatih Arsenal Mikel Arteta menyampaikan pendapat yang berbeda. Arteta yakin kalau The Gunner masih punya daya tarik untuk menggait pemain bintang. Arsenal sendiri saat ini sedang mengincar bomber Fiorentina yakni Dusan Vlahovic. Juventus dikabarkan tertarik untuk merekrut bek tengah Ajax Amsterdam yakni Lisandro Martinez. Sebelumnya Blaugrana sudah berniat untuk menggait Lisandro pada musim lalu. Sayang bek asal Argentina ini gagal diboyong karena Barcelona mengalami krisis finansial. Kabarnya Lisandro bakal didatangkan sebagai investasi jangka panjang. Selain itu Lisandro juga akan diboyong untuk menggantikan posisi dari Gerard Piqué. Pasalnya bek veteran asal Spanyol ini sudah memasuki usia yang cukup uzur. Gelandang Juventus Arthur Melo dikabarkan semakin dekat untuk merapat ke Arsenal. Sedangkan Juventus tertarik untuk mendatangkan gelandang Chelsea yakni Ruben Loftus-Cheek. Fabrizio Romano mengabarkan kalau gelandang Juventus Arthur Melo semakin dekat untuk merapat ke Arsenal. Kabarnya Arsenal dan Juventus sudah memulai pembicaraan terkait transfer sang pemain. Arthur sendiri diminati oleh pelatih The Gunner yakni Mikel Arteta. Hal ini disebabkan karena 2 gelandang Arsenal Thomas Partey dan Mohamed Elneny harus absen karena cedera. Seandainya gagal merekrut Arthur, Arsenal bakal mengincar pemain Olympique Lyon Bruno Guimaraes. Juventus dikabarkan tertarik untuk mendatangkan gelandang tengah Chelsea yakni Ruben Loftus-Cheek. Kabarnya Bianconeri ingin merekrut Loftus-Cheek di bulan ini. Mereka berniat untuk meminjam Loftus-Cheek selama setengah musim. Sebelumnya klub asuhan Massimiliano Allegri ini memang kekurangan pemain di sektor gelandang. Peluang Bianconeri untuk merekrut Loftus-Cheek pun terbuka cukup lebar. Pasalnya Loftus-Cheek cuma menjadi pemain lapis kedua di skuad The Blues. Rivaldo Todfere dikabarkan mendapat tawaran dari klub asal Bosnia Herzegovina yakni FK Sloga Doboc. Kabar ini dibenarkan oleh sang agen Alexander Talpes. FK Sloga Doboc sendiri merupakan klub yang bermain di kasta kedua Liga Bosnia Herzegovina. Kabarnya untuk bisa merapat ke Sloga Doboc, Todfere harus menunggu jawaban dari PSSI dan AFC. Pasalnya pemain Persipura Jayapura ini masih mendapat sanksi larangan bermain selama 1 tahun. Berita selanjutnya, Pratama Arhan yang diisukan bakal bermain di luar negeri bercita-cita bergabung dengan Manchester City. Sementara itu FK Senika menyampaikan kode bakal mendatangkan Witan Sulaiman. Bek sayap timnas Indonesia Pratama Arhan punya mimpi besar dalam karirnya. Bek PSIS Semarang ini bermimpi bisa bermain di klub favoritnya yakni Manchester City. Dalam beberapa hari terakhir, Arhan memang dirumorkan akan bermain di klub luar negeri. Sebelumnya, bek berusia 20 tahun ini juga diincar oleh sejumlah klub Korea Selatan. Arhan sendiri mengaku nggak masalah untuk bermain di Korea. Arhan pun menyerahkan semuanya kepada sang agen. Bomber timnas Indonesia Witan Sulaiman disebut akan merapat ke klub Slovakia FK Senica. Rumor ini mencuat setelah Instagram FK Senica memposting sinyal kalau mereka akan merekrut sang winger. Dalam postingan Instastory-nya, FK Senica memposting foto huruf W dalam latar bendera merah putih. Witan sendiri memang dirumorkan akan mengikuti jejak Egy Maulana Fikri. Pasalnya Egy sudah bergabung dan tampil apik di FK Senica. Legenda sepak bola Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto resmi ditunjuk sebagai asisten pelatih Como 1907. Como 1907 sendiri merupakan klub asal Italia yang kini bermain di Serie B. Padahal sebelumnya Kurniawan menjadi incaran klub asal Malaysia yakni Sabah FC. Setelah resmi bergabung dengan Como 1907, Kurniawan kini menunggu visa serta izin kerja. Sambil menunggu izin tersebut, Kurniawan berkemungkinan besar akan bergabung dengan tim Garuda Select. Timnas Thailand menggoda pemain Chelsea untuk ikut berlaga di SEA Games dan ASEAN Games. Beda cerita dengan Sergio Ramos yang ternyata bukanlah incaran utama PSG. Timnas Thailand dikabarkan melakukan komunikasi dengan pemain Chelsea Jude Bellingham.
Bale dipersiapkan untuk memperkuat skuad Gajah Perang di ajang SEA Games dan Asian Games. Bale sendiri merupakan pemain kelahiran Inggris yang mewarisi darah Thailand dari kakek buyutnya. Manajer Thailand Nulpan Lamsa mengaku akan terus berusaha menggoda Bale. Seandainya hal ini terwujud, maka Thailand akan dihuni oleh 2 pemain Premier League. Sebelumnya ada Thanawat Suengchitawon yang merupakan pemain Leicester City. Di bursa transfer musim panas yang lalu, PSG mendatangkan bek veteran asal Spanyol Sergio Ramos. Ramos direkrut dari Real Madrid dengan status bebas transfer. Kedatangan Ramos ke Parc des Princes ternyata nggak seindah yang dibayangkan. Mantan bek Sevilla ini lebih sering duduk di bangku cadangan akibat mengalami cedera. Menurut laporan Mundo Deportivo, Ramos ternyata bukanlah incaran utama PSG. Media tersebut mengklaim kalau saat itu PSG lebih tertarik dengan bek tengah Napoli yakni Kalidou Koulibaly. Fiorentina berhasil meraih kemenangan pada babak 16 besar Coppa Italia. Berlaga di Stadion Diego Maradona, Dusan Vlahovic CS melibas Napoli dengan skor telak 2-5. 5 gol Fiorentina dicetak oleh Vlahovic, Cristiano Biraghi, Lorenzo Venuti, Christophe Piatek, dan Yusuf Malé. Sementara Napoli cuma mencetak 2 gol lewat Dries Mertens dan Andrea Petekna. Kemenangan ini pun membuat Fiorentina dipastikan lolos ke babak perempat final Coppa Italia. Pantai Gading berhasil meraih kemenangan pertama mereka di babak penyisihan grup E Piala Afrika. Pada laga tersebut, Sebastian Haller dan kawan-kawan menekuk Equatorial Guinea dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol yang tercipta pada laga itu dicetak oleh Max Gradel pada menit ke-5. Kemenangan ini pun membuat Pantai Gading bertengger di puncak klasemen sementara grup E dengan mengkoleksi 3 poin. Kamerun berhasil meraih kemenangan kedua mereka di babak penyisihan grup A Piala Afrika. Pada laga tersebut, Andrea Onana CS melibas Ethiopia dengan skor telak 4-1. Kamerun sebenarnya tertinggal lebih dulu lewat gol Dawahole Sadukele pada menit ke-4. Beruntung 4 menit berselang, Kamerun bisa menyamakan kedudukan lewat gol Kartoko Ekambi. Lalu di babak kedua, Kamerun mampu mencetak 3 gol tambahan lewat Bryce Vincent Aboubakar serta gol kedua Toko Ekambi. Kemenangan ini pun membuat Kamerun menjadi pemuncak klasemen grup A. Athletic Bilbao lolos ke Piala Super Spanyol setelah memperdaya Atletico Madrid dengan skor tipis 1-2. Sementara Liverpool gagal mengalahkan Arsenal dan meraih hasil seri 0-0. Atletico Madrid gagal kalahkan Athletic Bilbao di semifinal Piala Super Spanyol. Pertandingan tersebut justru dimenangkan oleh Bilbao dengan skor tipis 1-2. Los Rojiblanco sebenarnya unggul lebih dulu lewat gol bunuh diri dari Unai Simon. Akan tetapi Bilbao berhasil comeback dengan mencetak 2 gol sekaligus. 2 gol tersebut dicetak oleh Hierro Alvarez serta Nico Williams. Kemenangan ini pun membuat Bilbao lolos ke partai final dan akan berhadapan dengan Real Madrid. Liverpool gagal meraih poin penuh pada semifinal leg pertama FA Cup. Pada laga tersebut, skuad The Reds ditahan imbang oleh Arsenal dengan skor kacamata. Liverpool sebenarnya tampil menekan dan unggul dalam statistik. Skuad The Reds mencatatkan 78% penguasaan bola serta melepaskan 17 tembakan. Sayang sampai akhir pertandingan Liverpool gagal menjebol gawang Aaron Ramsdale. Padahal The Gunners harus bermain dengan 10 orang setelah Granit Xhaka menerima kartu merah. Guys, kita masuk ke baca-bacain komentar. Ini dari Farhan Alafa. Kakak lebih dukung Barca atau Rans? Aku dukung Rans, soalnya kan bentar lagi mendatangi Mesut Ozil, jadi aku bakal jadi fansnya. Next, dari Frederick Lucas Timothy. Kak, siapa klub terbaik sekarang? Please bacain. Kalau setiap orang sih beda-beda ya guys, yang menurutnya siapa yang terbaik. Nah, buat kamu yang komennya mau dibacain juga bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa!